Ya, makasih semuanya. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Daniel Syaputra. Saya sekarang bekerja sebagai AI engineer di salah satu startup Indonesia ya, namanya Kecilin. Eh, ya, tahun lalu kita baru dapat funding sih dari Mandiri Venture Capital gitu. Fokus kita itu di data compression dan juga AI khususnya surveillance gitu. Tapi kita punya project lain sih sebenarnya terkait LLM juga ada gitu ataupun yang NLP based. Ya, mungkin sekian perkenalan dari saya. Kita lanjut ya. Topik kita kali ini tuh optimize your computer vision project. Nah, ini beberapa outline yang akan kita bahas. Ya, yang pertama itu ada apa sih computer vision gitu. Lalu gimana cara nge-set up machine learning application, lalu bagaimana cara memilih data dan model, lalu optimisasi model eh, untuk tujuan serving dan juga deployment strateginya gitu. Oke, apa itu computer vision? Sebenarnya kalau kita ngomongin modern AI saat ini ya, kurang lebih itu sebenarnya AI itu tiga sih. Kecerdasan linguistik, kan AI itu kan gimana caranya mesin itu punya kecerdasan yang sama dengan manusia. Jadi ada tiga nih kecerdasannya. Kecerdasan linguistik, kecerdasan visual, kecerdasan decision atau keputusan. Nah, yang linguistik ini kita kenal dengan NLP, kecerdasan visual dengan computer vision, kecerdasan decision atau keputusan itu reinforcement learning. Nah, maksud dari kecerdasan decision ini, modelnya itu nanti akan bisa membentuk decision sendiri gitu. Mungkin kalian pernah lihat mode robot penyapu ruangan, nah itu ada reinforcement learning-nya di dalam biasanya. Walaupun sekarang mungkin AI udah ini ya rada berganti gitu, ada generative AI, ada LLM gitu yang dia lebih general. Kayak misalnya LLM kan sekarang dia udah bisa proses linguistik, dia bisa proses visual juga gitu. Ya, tapi kurang lebih sih kecerdasan itu ada tiga sih, linguistik, visual, dan juga decision. Gitu. Nah ini beberapa task-task atau topik-topik di computer vision yang sering dibahas. Pertama itu ya object detection. Oh ya, pertama ada klasifikasi yang paling basic lah ya. Lalu ada object detection di mana kita selain mengklasifikasikan objeknya, kita juga perlu melokalisasi objek, artinya menemukan objeknya itu di mana gitu. Lalu ini yang di tengah ada eh, segmentasi. Segmentasi juga terbagi dua, ada instance, ada yang semantik gitu. Lalu ini ada human pose estimation gitu. Ya kita kayak nentuin pose dari manusia lah. Oke. Nah terus gimana cara kita nge-setup machine learning application? Ini mungkin bahasanya lebih nge-setup machine learning eksperimen sih sebenarnya. Nah ini harus diketahui dulu. Jadi applied ML itu biasa itu proses yang sangat iteratif sifatnya. Kita mulai dari proses idea, lalu kita proses coding, lalu eksperimen, dan itu akan dilakukan secara iteratif. Jadi semakin cepat kita melewati satu fase, semakin cepat kita ngelewatin uh, ketiga fase ini, semakin cepat kita melalui iteratifnya. Nah, beberapa orang banyak saat ini yang aku lihat itu ngestak di satu fase gitu, ngestak di eksperimen. Nah, makanya di sini aku coba ngebahas gimana sih caranya supaya kita tuh dapat apa ya, mungkin istilahnya hunch atau sense apa sih sebenarnya yang harus diimprove dari model computer vision kita gitu. Nah, untuk itu kita coba basic dulu ya, dasar dulu ke train dev dan test gitu ya. Nah, ini ada beberapa rule of thumb nih untuk train dev dan test. Yang pertama, proporsi itu selalu bergantung seberapa besar data yang kita miliki. Jadi nggak harus oh train itu 60%, dev 20%, 70, 20, 10 misalnya. Nggak harus gitu. Tergantung seberapa besar data yang kita miliki. Contoh misalnya kita punya data 1 juta gambar misalnya. Kalau misalnya kita pakai 10% dari 1 juta, itu 100.000 gitu kan. 100.000 itu terlalu overkill kalau dipakai untuk tes. Jadi
kalau 1 juta ya bisa kita cuman butuh 10.000 gitu. Kita cuman butuh 1%, gitu. Nah itu rule of thumb yang pertama ya. Jadi train, dev, dan test bergantung pada seberapa besar data yang kita miliki. Yang kedua, pastikan dev dan test itu berasal dari distribusi yang sama. Contohnya gimana? Contohnya gini, misal kita mau yang simpel lagi ya, klasifikasi cat versus dog gitu. Kita punya gambar, kita kita ambil gambar cat sama dog itu lewat handphone misalnya. Tapi kita karena kekurangan data, kita coba scraping di internet. Nah, itu kan distribusinya berbeda tuh, karena tampilan cat sama dog yang ada di internet, di Google Image khususnya, itu kan berbeda dengan eh, tampilan cat dan dog lewat tangkapan layar handphone gitu. Nah, pastikan dev dan test itu dari distribusi yang sama. Kalau misalnya kita mau ngetes, oh dev itu gambar-gambar yang diambil lewat handphone. Nah, pastikan test juga harus kondisinya sama gitu. Supaya apa? Karena kan dev ini kan nanti akan dipakai untuk hyperparameter tuning. Jadi sebisa mungkin situasi yang ada di dev itu menyerupai situasi yang ada di test gitu. Nah, yang ketiga itu tidak diharuskan memiliki tes. Nah, ini sebenarnya ya ini opsional aja sih. Kalau tes itu mungkin ada orang yang dia ngebaginya jadi train test, ada yang mungkin dia train dev dan test, lagi-lagi balik lagi seberapa besar data yang kamu miliki gitu. Oke. Lalu untuk bisa paham apa yang harus dioptimasi, harus paham dulu nih bias and variance. Nah, ini contoh nih di bagian kiri, ini ada misalnya ada dua data ya, ada dua kelas gitu kan. Ini yang simple-simple aja lagi-lagi klasifikasi gitu. Kita coba tarik garis yang sebelah kiri ya ini, tarik garis lurus, dan kita bisa melihat kalau ini kurang fit ke datanya gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan nama high bias. Nah, sebaliknya dengan yang kanan, kita coba modelnya itu perfectly fit terhadap data. Dia benar-benar perfect fit terhadap datanya gitu. Nah, ini yang kita namakan dengan high variance. Nah, sementara yang tengah ini yang seharusnya yang kita tuju itu yang tengah gitu. Dia nggak bias, artinya dia masih bisa mengikuti pola, tapi dia nggak terlalu fit. Artinya ya kalau misalnya pun ada data baru, ada variance baru, dia masih bisa ngenalin gitu. Kalau ini kan terlalu fit ya. Contoh nih misalnya ada masuk nih di sini sekitar yang bulat gitu. Nah, dia nggak bisa kenalin karena apa? Karena terlalu fit. Nah, ini contohnya itu kita bisa, mungkin ini agak terlalu ribet, kita bisa coba pelajari lewat contoh aja gitu. Contoh misalnya kita case study ya, kita punya task klasifikasi cat versus dog. Dengan human level performance, kita ambil metric error itu 0, sekian. Nah, human level performance ini aku coba singkat HLP. HLP ini tuh buat yang bingung, HLP itu human level performance artinya gimana sih performa task ini kalau misalnya yang ngelakuin itu manusia gitu. Nah, kita ngebandingin itu dengan human level performance. Nah, kalau mungkin ada yang nanya, lah human level performance dapatnya dari mana? Nah, itu bisa jadi ada yang pernah ngelakuin, ataupun kalau nggak ada yang ngelakuin, kita biasanya bandinginnya dengan state of the art, misalnya jurnal sebelumnya, penelitian sebelumnya gitu. Mungkin kalian mau ngeklasifikasi cat versus dog. Nah, kalian lihat ada jurnal yang pernah ngelakuin hal yang sama. Nah, itu bisa jadi human level performance. Kita coba ngebandingin dengan state of the art yang udah ada. Nah, kita masuk contoh ya. Kita punya train set error, ini kasus pertama, 1%, dev set errornya 11%. Nah, ini kan 1% kita bandingkan dengan human level performance, HLP, itu kan bedanya tipis. Artinya dia cukup baik nih, karena dia bisa mendekati human level performance-nya. Tapi kalau kita lihat dari dev set error, dengan train set, ini dia berbeda jauh. Artinya dia nggak bisa mampu mengeneralisasi. Trainingnya itu dia terlalu fit, perfectly fit terhadap data. Tapi dia nggak mampu mengeneralisasi yang ada di dev. Ini yang kita namakan dengan high variance. Contoh kedua, misalnya kita punya train set error 15%. Kita bandingkan dengan HLP, ini bedanya jauh ya. Bedanya sekitar 15-an.
dev set kita bandingkan dengan train set, itu bedanya jauh juga gitu. Nah ini yang kita sebut dengan high bias, karena dari train-nya aja itu dia udah fit-nya itu udah jauh gitu dengan human level performance-nya. Nah, kasus ketiga ini yang kasus yang paling buruk. Dia udah high bias, yang mana train dengan HLP-nya itu jauh, dia high variance juga antara dev dengan train itu jauh juga gitu. Nah, ini kasus yang paling terburuk sih dalam pemodelan. Kasus idealnya gimana? Ini kasus terakhir. Antara train dengan human level performance itu dekat, dev set dengan train set itu juga jaraknya dekat. Nah, ini yang kita sebut dengan low bias dan low variance. Oke. Nah, kalau aku sih selalu apa ya? Rule of thumb-nya itu selalu kayak gini. Kita punya data model, kita cek dulu nih high bias. Dia high bias enggak? Artinya dia ini enggak, beda jauh enggak tren dengan human level performance-nya atau benchmark-nya kita. Kalau ternyata jauh, kemungkinan kita ada dua cara gitu. Coba network yang lebih besar, yang lebih kompleks bisa jadi, atau trainingnya dilamain. Nah, kalau ternyata dia bukan high bias, kita cek lagi, dia high variance enggak? Artinya high variance, dev dengan trennya jauh gitu. Dia nggak mampu generalisasi. Nah, kalau ternyata dia high variance, kemungkinannya dua, kita butuh metode untuk nambahin data, ataupun kita metode untuk meregularisasi, untuk mengeneralisasi. Kalau misalnya dia bukan high bias, dia bukan high variance, ya berarti model kita udah bagus gitu. Ini udah kondisi ideal dari modelnya kita gitu. Dan ini udah bisa di serving nantinya gitu. Nah, sekarang gimana caranya milih data dan juga milih model? Untuk data sebenarnya selama kita bisa bikin data itu konsisten sebenarnya aman-aman aja. Permasalahannya gimana caranya membuat data itu konsisten gitu. Nah, ini rule of thumb-nya lagi-lagi. Yang pertama kita harus bikin SOP dalam pembuatan dataset. SOP itu maksudnya gimana? Standarnya lah gitu, semacam guideline. Gitu. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Contoh ya, ini contoh kita mau buat eh, anotasi dataset untuk task object detection gitu. Ya, kita harus perhatikan gimana cara nganotasi objek yang didefinisiin, yang diperlukan gitu. Kalau misalnya kita punya kendaraan nih, kita mau deteksi kendaraan gitu. Kendaraan apa aja yang harus deteksi? Oh, kita cuma butuh truk, kita cuma butuh mobil, kita cuma butuh motor misalnya. Nah, itu 3. Nah, kalau misalnya nih ada objek yang kita nggak perluin gitu. Nah, itu mau diapain? Apakah diabaikan anotasinya atau kita bisa nambahin label baru namanya others misalnya, lainnya gitu. Nah, ini harus diperhatiin gitu. Atau yang ketiga, kalau misalnya ada objek yang kita perlukan, tapi dia dalam kondisi tertentu, misalnya occlusion. Occlusion itu kayak objeknya terhalang sesuatu gitu kan, tertutup, bisa tertutup sempurna atau tertutup sebagian gitu, dan juga blur. Nah, ini kita mau apain gitu? Apakah diabaikan atau tetap dianotasi? Semakin detail kita mendefinisikan guideline, biasanya semakin bagus. Contoh misalnya occlusion ini kan kita bisa pecah lagi nih. Misalnya, oh dia occlusion-nya 75%. Oh dia occlusion-nya 25% aja, artinya masih dikit gitu. Atau occlusion-nya setengah. Nah, itu bisa didefinisiin lagi. Nah, yang kedua ya pentingnya adanya quality control. Nah, ini mungkin bisa inilah ya. Ya, quality control itu maksudnya pengecekan lah gitu. Nah, ini contoh inkonsistensi nih. Ini misalnya ada 2 gambar dianotasi oleh 2 orang gitu kan. Orang pertama dia dia mungkin nggak sama nih aturannya dengan orang kedua gitu. Padahal ini ada occlusion yang paling ketiga nih, yang paling jauh. Oh ini harusnya ini kalau orang kedua menurutnya dia ini harusnya nggak dianotasi karena occlusion-nya udah 75% lebih nih. Terus blur juga. Nah, ini harusnya nggak dianotasi. Nah, ini harus dipertimbangkan sih oleh tim terkait guideline dalam menganotasi suatu task gitu. Lalu yang kedua, rule of thumb yang lain, sebisa mungkin kumpulin data sesuai dengan kebutuhan lapangan. Walaupun memang untuk ngumpulin data ini kendalanya lumayan sulit ya, karena
kita nggak selamanya bisa punya akses ke data yang real. Contoh misalnya kalian pengen deteksi kendaraan gitu kan. Kalau kalian punya data set CCTV ya mungkin bisa. Karena akan sulit gitu. Misalnya kalian deteksi kendaraan pakai gambar yang ada di Google Image. Itu kan secara view aja berbeda gitu dengan gambar yang dari view CCTV gitu. Atau mungkin kalian pengen deteksi kendaraan di jalanan tapi kondisinya malam. Nah, itu kan lebih sulit lagi tuh. Gimana tuh cara ngumpulin datanya? Walaupun bisa diakalin, mungkin kalian tambahin grayscaling gitu kan. Kalian buat jadi grayscale gitu. Oh, dari kondisi malam. Walaupun saya nggak menyarankan ya kalau misalnya kondisi malam di grayscale karena tetap berbeda gitu. Kondisi malam kan kita harus mensimulasikan lampu pencahayaan gitu, pencahayaan lampu mobil lah, lampu jauh motor gitu. Kalau grayscaling kan kita nggak bisa ngehandle itu gitu kan. Nah ini jadi kendala sih memang untuk ngumpulin data. Semakin bagus data kita ya, semakin bagus juga kita bisa training modelnya gitu. Hasilnya juga semakin bagus. Nah, lalu untuk modelnya sendiri, ini sebenarnya lebih ke baseline aja ya, lebih ke baseline kayak kalau kalian mau mulai project apa gitu misalnya, ya kalian bisa mulai dari sinilah gitu. Uh, ini baseline walaupun kita tahu ada model yang jauh lebih lebih elit lah gitu secara arsitektur dan proses trainingnya lebih mantap. Tapi ini bisa jadi baseline gitu. Contoh misalnya image classification ya coba aja dulu CNN plus linear layer plus softmax gitu. Nanti kalau misalnya masih kurang, ya kalian bisa pakai backbone yang lain. Mungkin CNN ganti jadi vision transformer misalnya. Nah ini bisa. Semantic segmentation UNET. Nah kalian bisa pakai segmentationnya Google misalnya. Aku lupa namanya tapi ada gitu. Nah itu bisa. Intinya gitu loh. Oke. Nah ini topik yang cukup advance ya ini dan ini kayaknya jadi eh, poin penting di malam ini gitu. Ini kalau yang sebelum-sebelumnya kan mungkin udah pada tahu gitu. Kalau ini mungkin jarang dibahas gitu. Mau itu di kelas atau di mana-mana itu jarang dibahas gitu. Oke, jadi untuk optimisasi model yang akan di-serving, sebenarnya ada 3 gitu. Kurang lebih 3 garis besar. Yang pertama quantization, kedua pruning, lalu yang ketiga knowledge distillation. Pertanyaannya kenapa kita butuh ini gitu. Nah ini kita butuh ini, pertama ya, kita tahu makin lama sekarang model tuh makin kompleks-kompleks. Makin banyak apa ya kayak perusahaan-perusahaan terkenal yang dia bikin modelnya sendiri gitu. Ya misalnya Facebook atau Google tuh kan mereka ya dana risetnya tinggi gitu kan. Mereka setiap bulan tuh bahkan bisa ngeluarin model terbaru gitu. Tapi di satu sisi model-model itu kan kompleks. Di satu sisi kita nggak bisa selalu menjalankan training dan juga inference di satu environment yang sama. Contoh misalnya kalian nge-training object detection di GPU. Itu training pakai GPU. Belum tentu kalian punya akses GPU untuk nanti inference gitu. Karena GPU mahal gitu kan. Sementara kalian harus ngelakuin object detection secara terus-menerus real time gitu. Kalian terpaksa harus pakai CPU. Nah, itu kenapa kita butuh metode untuk mengoptimasi model kita gitu. Saat kita pengen ngelakuin serving. Nah, untuk yang pertama quantization, ini idenya lumayan simpel sih sebenarnya. Eh, kita tuh quantization kan bahasa itu quantization gitu. Jadi kita nge-quantize atau kita ngefixin suatu floating point, misalnya bobotnya neural network kita atau model kita tuh kan ada bobot kan. Nah, itu kan bobotnya tuh dalam 32 bit tuh precisionnya. Nah, kita bisa quantize, kita rendahin jadi 8 bit misalnya. Nah, itu bisa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya komputasinya lebih murah. Komputasi lebih murah dan komputasi lebih murah, komputasi lebih cepat, ya kemungkinan resource-nya jadi lebih sedikit gitu yang dipakai. Gitu. Nah, quantization sendiri ini sebenarnya ada 2 ya, cuman aku nggak bahas sih. Ada yang post training, jadi kalian training dulu pakai metode biasa, terus kalian quantization.
itu post training. Ada yang pertama itu ada yang lain namanya training aware quantization. Jadi kalian quantization saat dia lagi training gitu. Proses training dia quantization, jadi kan masuk tuh feed forward terus back propagation. Nah, itu di setiap prosesnya itu dia ada training aware quantization-nya gitu. Nah, itu ada, tapi mungkin aku nggak bahas sampai ke sana ya. Oke, kita bahas yang ini aja. Nah, untuk quantization ini hmm, ada satu apa ya, mungkin framework atau apa gitu bahasanya, namanya ONNX. Nah, ini sering dipakai sih untuk quantization. Ini semacam namanya itu apa ya, intermediary representation. Intermediary, jadi dia penengah lah gitu. Jadi kalau kita punya ngebangun model di framework PyTorch, TensorFlow, dan lain-lain, ini kan kalau misalnya kita mau pakai langsung dari merekanya kan kita harus bikin kode terpisah tuh. Misalnya kode khusus untuk PyTorch sekian gitu. Kode khusus untuk TensorFlow ada lagi gitu. Nah, dengan adanya ONNX ini jadi intermediary, jadi penengah. Jadi kita cukup butuh satu kode untuk model yang asalnya dari framework apa aja gitu. Nah, di ONNX ini sendiri dia nanti akan otomatis bisa diatur gitu. Dia ngelakuin quantization-nya itu seperti apa gitu. Nah, dan juga ONNX itu ada tambahan optimisasinya. Eh, nah, nih sebelum kita bahas apa yang dilakuin ONNX, kita harus ke sini dulu. Namanya computational graph. Jadi kalau kalian ngebangun model PyTorch atau model TensorFlow, kan kita bisa tuh ngeliat summary-nya gitu kan. Ada summary-nya, oh layer apa aja gitu. Tapi sebenarnya kita bisa visualisasiin itu ke computational graph. Kayak misalnya nih, oh input X1, input X2 nih dikaliin gitu. Terus ada activation, terus di log gitu. Nah, itu computational graph. Ini bisa divisualisasiin juga sih, ada tools-nya gitu. Bisa dicek nanti di internet. Nah, yang sebenarnya ONNX lakuin, itu dia coba optimisasi si computational graph ini. Contoh nih, misalnya, biasanya kalau kita bikin ya model CNN atau apapun itu, kita punya convolution, kadang-kadang kita sertakan dengan batch norm normalization gitu kan. Tujuan batch norm normalization ini kan kita supaya si trainingnya itu lebih stabil, trainingnya itu lebih stabil dan juga lebih cepat gitu kan. Ada proses normalization-nya. Tapi kan ini hanya berguna ketika dia pada masa training gitu. Pada masa training. Kalau dia sudah di testing, udah modelnya udah jadi nih. Itu kan parameternya kan udah ada. Parameternya udah stabil. Nah, sebenarnya si batch normalization ini udah nggak diperluin. Jadi, show NNX itu akan secara otomatis dia ngelihat mana sih yang nggak diperlukan lagi. Contoh nih, batch normalization itu akan di-clip. Nah, ini nggak diperluin. Ya, dia dipotong aja gitu. Karena outputnya juga nggak akan berubah kan antara convolution tanpa batch norm dengan convolution dengan batch norm gitu. Nah, ini akan otomatis di-clip, dipotong, dibiarin aja. Karena batch norm ini kan nggak berguna kalau dia udah di posisi testing gitu kan. Maksudnya udah di posisi inference ya. Gitu. Atau contohnya lagi misalnya dropout layer. Itu kan regularisasi untuk training. Nah, nanti kalau udah di fase inference, modelnya udah jadi, kita mau inference di sistem, nah itu kan udah nggak perlu lagi gitu dropoutnya. Nah, itu nanti akan dipotong tuh sama si ONNX-nya. ONNX itu akan secara otomatis lah ngelihat optimasi itulah. Nah, ada banyak lagi sih metode ONNX. Kalau bisa baca di itunya di dokumentasinya, kadang tuh mereka bisa ngelakuin fusion juga gitu. Mereka bisa ngelakuin fusion block gitu, misalnya bloknya itu jadi satu gitu atau apa gitu. Itu aku nggak belum belum cari tahu sih, tapi mungkin bisa dicari tahu nanti. Oke, nah ini contoh kalau kita mau ngelakuin quantization ya, pakai ONNX gitu. Mungkin kalau di sini ada yang udah pernah pakai YOLO V8, caranya sedikit berbeda ya, karena YOLO V8 kan kita bisa langsung YOLO V8 export gitu misalnya. Itu bisa. Tapi ini yang contoh yang lain lah. YOLO V8 export itu kalau kalian buka itu sebenarnya kayak gini juga gitu kurang lebih. Nah,
yang kita butuhin kalau kita mau nge-quantization pakai ONNX, pertama kita butuh definisi model dulu, terus kita definisiin contoh inputnya, oh sorry, contoh inputnya random aja, pakai batch size-nya biasanya 1 sih biasanya ya, 1. Ini kalau misalnya kalian RGB bisa ganti jadi 3, ini, lebar dan tingginya bisa diganti, sesuaiin. Lalu coba keluarin output example-nya dari model PyTorch-nya dulu ya. Nah, terus kalian bisa ekspornya dengan cara ini, torch.onnx.export, model, contoh contoh, inputnya apa, nama hasilnya nanti apa, misalnya model.onnx, kita pengen ekspor param apa enggak. Artinya di file model.onnx itu udah disimpan parameternya apa enggak gitu. Kalau misalnya ini false, kemungkinan besar dia bakalan misahin tuh, model kosongannya dengan, bobotnya. Offset version ini ya model, ONNX version-nya gitu. Ya ini dan lain-lain ya, ini ada input names, output names, dan dynamic access. Oke. Oke, contohnya kayak gini. Nah ini kalau misalnya mau di TensorFlow juga kurang lebih mungkin kayak gitu ya, mungkin ada, aku kurang tahu ya, belum ngecek, mungkin ada tf.onnx misalnya. Nah itu bisa dicoba ya, dicek nanti, cara nge-convert TensorFlow ke ONNX, gitu. Nah, lalu metode yang kedua, tadi kan ada 3 tuh, quantization, pruning, dan juga knowledge distillation. Metode yang kedua, itu pruning. Nah, pruning ini sebenarnya idenya mirip-mirip kayak drop out, tapi bedanya ini pasca trainingnya gitu loh. Jadi, nanti kan kita kita kan training ya, kita dapetin bobot gitu kan, bobot dari neural network-nya kita. Nanti pruning itu kita akan melihat mana sih bagian-bagian atau part-part dari neural network itu yang ya dia nggak terlalu relevan gitu. Dia nggak terlalu relevan, nggak terlalu berkontribusi banyak. Kalau misalnya nggak terlalu berkontribusi banyak, ya udah dipotong aja gitu kan, di pruning, pruning pangkas gitu. Nah ini tipenya ada 2, ada banyak nih, ada random, random ini saya acuannya itu pruningnya PyTorch ya, mungkin TensorFlow beda lagi gitu namanya. Uh, yang pertama random, random ini ya dia random random pruning gitu. Jadi ya bisa jadi bisa jadi node yang penting ya dia tetap bakalan pruning, bisa jadi gitu. Itu random. Nah ini magnitude, magnitude ini mungkin ya bukan mungkin sih, dia ngelihat dari magnitude dari si bobotnya. Kalau misalnya bobotnya mungkin mendekati 0, ya dia di pruning. Karena kalau bobot 0 kan seperti yang kita tahu kan deep learning atau neural network itu kan dia perkalian bobot-bobot gitu, perkalian matriks gitu kan. Kalau 0, kalau nilainya itu mendekati 0, dikalikan dengan berapapun ya sebenarnya mendekati 0 juga. Jadi sebenarnya nggak ngefek tuh bobot-bobot yang dia mendekati 0. Nah ini di pruning aja gitu. Ini berdasarkan magnitude. Nah, berdasarkan gradient juga ada gitu. Nah, mungkin gradient rada kompleks sih, tapi ya mungkin nanti bisa dipelajarin sendiri gitu. Dan ada banyak metode yang lain gitu. Ada relationship, aku sempat ngelihat tuh ada sih metode relation. Nah itu kurang tahu juga yang ngapain gitu. Tapi nanti mungkin bisa dicek. Nah pruning ini lagi-lagi aku acuannya PyTorch. Mungkin kalau TensorFlow bahasanya beda, tapi pasti kurang lebih sama lah gitu konsepnya. Pruning itu dibagi lagi, ada yang berdasarkan dia global atau lokal, atau berdasarkan structure atau unstructure. Global atau lokal itu maksudnya gini, kita mau nge-pruning ke satu keseluruhan model, itu kalau global, atau kita mau pruning di satu bagian aja gitu. Kita mau pruning di satu part, satu blok gitu. Misal kalian punya model ResNet misalnya, kalian mau pruning satu keseluruhan ResNet-nya atau hanya di blok blok pertama dari ResNet-nya doang gitu. Nah, itu bisa. Nah, itu berdasarkan global atau lokalnya. Kalau berdasarkan structure atau unstructure, unstructure itu maksudnya pruning yang tanpa dia merubah struktur gitu. Jadi pruning itu dia cuma dinolin gitu. Nanti nanti kita lihat contohnya ya. Sesuatu itu bakalan dinolin, jadi kayak diabain aja, tapi sebenarnya nggak dihilangin gitu.
Sementara structure itu benar-benar dia dipangkas, dipotong gitu. Benar-benar dihilangin. Nah, ini contohnya ya. Kita coba, ini lagi-lagi aku acuannya PyTorch, ini bisa dicek, coba dijalanin gitu misalnya. Kebetulan pruning itu sendiri udah built-in library-nya PyTorch gitu. Jadi bisa langsung digunain gitu ya. Walaupun sebenarnya ada pruning-pruning kompleks kalau ngelihat jurnal gitu kan, itu nggak ada di PyTorch-nya, jadi harus bikin sendiri algoritmnya gitu. Nah, ini contohnya kita buat convolution layer, input channelnya itu 1, output channelnya 1, kernel size-nya 3 kali 3. Lalu kita coba ngelakuin random unstructure. Ingat ya tadi unstructure ya. Unstructure itu dia mungkin bisa dibilang kayak dia ngenolin, tapi dia nggak bener-bener ngehilangin gitu. Nah, ini bisa dilihat bobotnya. Ini ada yang 0 nih. Dan jumlahnya bener 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Jadi dia tetap ada, tapi ya dinolin aja gitu loh. Bukan bener-bener hilang gitu. Itu unstructure. Kalau structure dia bener-bener dipotong. Oh, misalnya dia bener-bener motong satu layer gitu. Satu node gitu misalnya. Nah, itu kan merubah structure dari NN-nya gitu kan. Oke, itu pruning ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, dan ini sebenarnya yang paling menarik, dan kalau bisa dilakuin sebenarnya mantap sih sebenarnya. Namanya knowledge distillation. Idenya mungkin gini, kalian contoh misal kalian punya model yang besar, besar banget, kompleks, kompleks banget mungkin ya, saking kompleksnya kalian mau nge-serving ini ke sistem itu susah gitu karena terlalu berat gitu kan. Nah, si knowledge distillation ini itu secara idenya tuh gini, kita bikin student gini, anggaplah si kompleks model tadi itu teacher model, namanya teacher model, terus ada satu model yang dia jauh lebih simple, namanya student model. Nah, tujuan dari knowledge distillation adalah kita training dua ini, kita sama-sama training teacher model dan juga student model, tapi input dari si teacher model ini akan jadi feedback ke student modelnya gitu. Jadi nanti si student model ini akan belajar bukan cuma dari data, tapi dari output si teacher model. Jadi mungkin bahasa simpelnya, si student model ini akan mencoba memimik, meniru gimana cara kerja si teacher model ini. Ya mirip kayak inilah, kayak guru dan murid gitu. Kurang lebih gitu. Nanti mekanisme caranya gimana, nah ini akan dibahas nih. Nah, contohnya ya. Lagi-lagi yang simpel aja, klasifikasi misalnya. Klasifikasi MNIST gitu misalnya, 10 kelas misalnya. Katakan kalian punya teacher model itu ResNet 100. Nanti kan di output layer, ini output layer ada logit kan, sebelum dia masuk ke output layer, ke apa sih, activation layer terakhir gitu, softmax misalnya. Nah, sebelum dia masuk kan kita punya logit nih. Kita punya logit, si student juga gitu. Dia punya logit yang jumlahnya 10 nih, ada 10 nilai gitu. Logit vektor atau array yang isinya 10 gitu. Nah, logit dari teacher ini akan dibandingkan dengan logit dari student. Distribusi dari teacher akan dibandingkan dengan distribusi dari student. Nah, cara ngebandinginnya gimana? Ini ada pembahasannya di matematika gitu, namanya KL divergent loss. Itu apa tuh? Hilbert bla 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 apa gitu. Aku lupa sih. Nah, coba kita cek ya. KL divergent itu apa sih? Ya, Kullback-Leibler divergent loss. Itu semacam bisa dibilang tuh distance, tapi bukan distance kayak Euclidean ya yang kalian pelajari gitu misalnya. Euclidean antar dua titik gitu. Enggak. Itu KL divergent loss itu distance antar sebuah distribusi. Ini kan logit ini kan tadi isinya ada banyak nih, ada 10 gitu. Ada distribusinya. Si logit yang student juga ada 10. Nah, distribusi logit dari teacher
sama distribusi logit dari student itu akan dibandingin pakai KL divergent loss. Harapannya kan semakin kecil nilai KL divergent loss-nya, ya berarti kita semakin sukses gitu untuk mencoba membuat si student ini memimik si teacher. Nah, itu nanti ada komponennya di dalam distillation loss. Nah, ini aku coba buatin distillation loss yang sederhana aja gitu. Ya, ada untuk student loss sama dengan teacher loss ya biasa ya, cross entropy loss kayak biasa gitu. Terus ada distillation loss. Ini si KL divergent loss-nya nih. Nah, distillation loss itu apa? Distillation loss itu ya ini si KL divergent loss-nya itu antara student logit dengan teacher logit gitu loh. Temperatur ini mungkin settingan aja ya, hyperparameter lah gitu. Nah, ini untuk loss-nya nanti ya kita pengen bobot dari distillation loss-nya ini seberapa besar gitu. Apakah kita memang benar-benar pengen mirip banget atau enggak gitu loh. Ya kurang lebih itu ya untuk distillation loss. Untuk distillation loss-nya, oh ya, dan knowledge. Oke, bentar. Untuk knowledge distillation, bentar. Ada tambahan lagi sih. Knowledge distillation sendiri ini sebenarnya ada banyak tipe ya. Kalau yang ini saya jelasin kan kita ngebandingin output dari teacher dengan output dari student gitu. Ini namanya response based knowledge distillation. Jadi kita mencoba ngedistill knowledge, ngajarin si student dari teacher berdasarkan outputnya. Itu namanya response based. Tapi ada metode knowledge distillation yang dia lebih kompleks lagi. Dia proses pengajarannya itu bukan lewat output doang, tapi lewat network di dalamnya juga gitu. Katakanlah kalian punya ini ResNet 100 ya. ResNet 100 kan berarti ada berapa tuh? Ada 100 layer nih misalnya. Ini misalnya student nih ResNet 9 misalnya kalau ada gitu. Di ResNet 100 output dari layer ke-7 misalnya dengan layer pertamanya si student itu sama nih outputnya, dimensinya sama gitu. Dimensinya sama, channelnya sama gitu kan. Tinggi dan lebarnya sama. Nah, ini nanti akan dibandingkan gitu outputnya. Caranya tetap sama dengan distillation loss lagi gitu. Dengan distillation loss juga. Contoh lagi, misalnya tadi layer ke-7 dengan layer ke-1. Nah, sekarang layer ke-14 dengan layer kedua gitu. Nah, itu akan dibandingin lagi dengan distillation loss. Nah, nanti akan ada banyak distillation loss, terus nanti kita punya total loss, ya udah rata-rata dari distillation loss ini gitu. Nah, loss ini nanti akan dipakai untuk proses learningnya kedua model ini. Lebih bagus mana ya pasti lebih bagus si feature base-nya tadi karena ya kita benar-benar mencoba memimik teacher ini sampai ke network dalamnya gitu. Jadi bukan cuma lewat outputnya doang gitu. Ya, itu untuk knowledge distillation. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada yang fakta yang menarik nih. Contoh misalnya. Nah, contoh nih misalnya mungkin ada yang pernah dengar Distillbird. Ini Bird, model Bird, ya transformernya encoder, namanya Bird, itu buatan Google. Itu kan modelnya gede. Nah, si Google itu ngebikin Distillbird, Bird yang di training dengan knowledge distillation. Jadi feature model itu kita udah ketahuan tuh si Bird-nya tadi, si Bird yang besar. Kita coba bikin model yang lebih kecil, si student model, namanya Distillbird. Distillbird pakai metode knowledge distillation. Nah, ini berdasarkan klaim mereka, nah ini bisa dapetin si Distillbird-nya itu, si student-nya itu 40 parameternya itu 40% lebih sedikit. Dan dia inverse-nya juga 60% lebih cepat selagi mempertahankan 95% dari performa si Bird. Nah, ini contoh yang ini kenapa knowledge distillation itu topik yang memang menarik gitu. Kalau kita mau ngelakuin model surfing gitu ya. Gitu. Walaupun mungkin lebih sulit dibandingkan dua
2 metode yang sebelumnya yang pruning dan juga quantization, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke deployment strategy. Nah, untuk deployment strategi sendiri sebenarnya ada 2. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan kita inputnya mau image atau mau stream gitu. Karena kan kita computer vision kan ya pilihannya 2 gitu, mau image snapshot doang atau stream stream based gitu. Nah, kalau untuk image snapshot ya mungkin lebih sederhana, kita cukup bikin API misalnya pakai tools apapun, terus deploy misalnya di VM atau di mana gitu. Nah, ini klasik lah ya, sederhana, kita cukup bikin API doang gitu. Lalu, nah kalau untuk stream based, nah ini mungkin yang sedikit lebih sulit, karena kan kalau stream based kan dia harus real time, dia akan diproses terus-menerus gitu. Jadi memang membutuhkan perangkat yang dia lebih lebih kuat. Beberapa industri mungkin pakai NVIDIA Jetson, ada juga yang pakai Intel NUC gitu kan, gitu. Nah, kenapa pakai perangkat edge? Biasanya sih karena beberapa orang atau beberapa pihak itu cukup peduli sama konektivitas atau latensinya lah. Soalnya kalau misalnya nanti kita engine-nya jalanin di VM atau di cloud atau di mana gitu kan, kan kita harus nerima input stream dari kamera gitu. Biasanya dalam format RTSP, terus nanti dia diproses sama engine-nya nanti mungkin hasilnya bisa dalam bentuk database atau mungkin dalam bentuk stream yang mungkin streamnya itu udah dianotasi ya, anotasi di kotak-kotakin, udah ada hasil AI-nya lah intinya. Nah, itu bisa. Nah, kalau misalnya engine-nya itu di cloud terus, kameranya itu terpisah lagi gitu misalnya, itu kan ada latensinya nanti jadinya. Ada masalah konektivitas gitu. Karena engine-nya di mana, kameranya di mana gitu misalnya. Jadi biasanya memang, eee, sebisa mungkin ya perangkat edge-nya itu bakalan dipasang di satu network yang sama dengan si kameranya gitu. Oke, ya. Mung oke, ya itu sih mungkin untuk, stream based, deployment strategi ya, mungkin lumayan sedikit sedikit sih kalau untuk penjelasan ini. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasannya, eee, mungkin bisa dilanjutkan di sesi ini ya, sesi tanya jawab mungkin ya, Mas, ya? Ya, ya, Iya, baik baik terima kasih Mas Daniel Syahputra atas penyampaian ilmunya tentang how to optimize your computer vision project. Kemudian untuk teman-teman barangkali ada pertanyaan bisa langsung aja di-on-kan mikrofonnya atau bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya. cukup, atau kalau misalnya memang nanti ada waktu yang tersisa bisa digunakan untuk lebih. Baik, silakan Mas Bilal Bayasud yang mengangkat tangan. Terima kasih kesempatannya, Mas. Oke, Ini mau tanya Mas Daniel, mungkin agak sedikit, out of topic ya, tapi ada hubungannya lah. Terkait, dengan deployment dan edge tadi itu. Nah, ya, misal nih, aku mau tanya ini penasaran ya, misal kita ada task untuk, di traffic light itu, eee untuk menghitung jumlah kendaraan dan juga untuk optimize, waktu traffic light itu. Nah, itu kira-kira, solusinya pakai model apa ya? Dan, untuk deployment-nya itu kira-kira pakai apa ya? Berarti kan, pakai edge computing atau cloud gitu ya? ya, Mungkin kayak gitu pertanyaannya. Terima kasih. oh, oh, oke. Mungkin boleh dijelasin lagi, Mas, tadi taksnya itu apa ya tadi ya? Sorry, tadi kurang ini. Misal misal, di traffic light itu, nah Ya, kita pengen, untuk mengoptimize waktu tunggu lampu merahnya itu. Nah, itu yang,
bingungnya itu, kira-kira itu pakai model apa ya? Termasuk problem apa ya? Regression atau classification Mengoptimize dan mengoptimize waktu tunggu itu maksudnya gimana ya, Mas, ya? jadi supaya berarti kan, misal nih, untuk satu persimpangan itu lampu merahnya itu berapa detik ya untuk bisa eee, men mengeluarkan mobil sebanyak mungkin, kayak gitu berarti kan ya? Oke. Nah itu pakai model apa ya kalau masalahnya kayak gitu ya? Kita mau optimize jumlah mobil yang bisa kita keluarkan dari lampu merah itu dengan waktu yang sesingkat mungkin lampu merahnya. Ya, mungkin ya kalau untuk solusi computer vision ya kita bisa pakai ini ya, eee, model object detection biasa gitu kan. Ini mungkin gambaran singkat saya aja ya. Kita object Ya, detection mungkin pakai YOLO gitu misalnya, terus kita mmm, counting gitu kan, eee, counting kita mungkin kita pasang semacam region of interest gitu, ada regionnya. Jadi kalau misalnya nanti di dalam region itu, eee, kita hitung tuh, berapa mobil misalnya, berapa mobil, misalnya ada 10 gitu. Nah, kita kan bisa analisa kan, eee kalau misalnya dia udah penuh nih, sa sep dalam satu region itu dia udah penuh gitu mobilnya. Nah, kita bisa, eee, ganti lampu merahnya misalnya. Atau kalau misalnya masih ada slot yang kosong dari region tadi, nah itu bisa diatur gitu gimana, gitu sih. itu anu ya pure, cuman detection aja ya, nggak ada kayak regression-nya atau gimana ya untuk mengoptimize waktunya Iya, itu ya? bisa bisa di-regression juga. Jadi mungkin jadi gini, jadi kita nge-tracking sih, misalnya ya jam-jam 1 siang nih, misalnya jam 1 siang kita counting dalam satu region tadi, oh ternyata ada 10 10 mobil gitu. Lampunya itu nyala selama 1 menit gitu kan, lampunya nyala selama 1 menit. Jam 1 siang ada 10. Nah ini kan jadi data kan, jam 1 siang ada 10 mobil, lampunya nyala 1 detik, 1 menit. Nah jam 1 lewat 5, nah itu kan nanti ada counting lagi gitu misalnya, oh ternyata mobilnya cuma ada isinya 5 gitu, 5. Terus dalam ada catatan waktunya gitu kan, terus nanti jalan lagi gitu, misalnya jam 2, oh ternyata jam 2 lebih sedikit, ternyata hanya ada satu satu mobil yang di daerah itu, di daerah region tadi. Nah ini kan jadi pengetahuan kan kalau kita mau bikin model regression-nya gitu. Jadi, modeling, eee, jumlah mobil, jam, informasi detik, hari, terhadap, jumlah detiknya gitu, jumlah detik si lampu itu dinyalain atau apa gitu, gitu. Iya iya Ini iya. gambaran saya aja ya mungkin ya, agak Ya, berarti heeh, jumlah detiknya random ya untuk lampu merahnya itu ya? iya betul. Kalau kalau memang mau random gitu. Tapi kan biasanya kan, lampu traffic light itu kan udah ada ininya kan, ada aturan gitu, misalnya 1 menit 1 menit gitu. Iya iya, oke oke, I see. Nah, Nah, terus untuk deployment-nya, Mas? deployment-nya, mmm, iya bisa pakai edge device. Deployment maksudnya gimana nih Mas? Cara Ya, ngedeployment-nya? pasti kan kalau dari penjelasannya Mas tadi yang, stream based operation ini kan berarti contoh ya, ini studi kasus ini ya dalam, ini itu berarti kan kalau kita pakai cloud prosesnya itu kan berarti nggak sesuai ya? Iya, betul betul betul. Oke, I Mhm, see. Sayangnya Nvidia Jetson ini mahal ya. betul, NVIDIA Jetson mahal. Bisa Oke. pakai, Intel NUC gitu. Intel Itu kan NUC nggak kayaknya ada GPU-nya kan ya? Intel NUC itu? iya, Intel itu nggak ada GPU-nya. Oke, berarti Eee, memang iya, makanya itu tadi kita perlu optimisasi kan, yang tadi saya bahas ada quantization, ada, pruning gitu. Nah sebenarnya kalau berdasarkan ini ya, pengalaman gitu, YOLO V8 itu cukup ini sih, cukup
YOLO V8 ya, object detection pakai YOLO V8 itu cukup optimal sih untuk dijalanin tanpa GPU gitu. Bisa gitu, tanpa harus ada GPU, dan itu emang udah jadi best practice lah kalau di dunia industri khususnya computer vision. Gitu sih. Bisa pakai Iya. bisa pakai Intel NUC, ya nanti disambungin, intinya Intelnya itu dipasang mungkin di suatu lokasi gitu kan, yang satu network dengan si kamera CCTV di jalannya gitu. Intinya gimana caranya si NUC-nya itu bisa akses kamera gitu, video kamera gitu. Nanti tinggal Iya. logiknya jalanin di Intel NUC-nya doang gitu. Gitu. Berarti bisa inference pakai CPU ya, kalau Bisa, kita optimize ini ya. Oke, oke. betul, benar. Ya, oke, terima kasih Mas penjelasannya. Ya. Baik, adakah teman-teman yang lain yang ditanyakan? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi, mengingat waktu. Oh ya itu, ada yang bertanya di kolom chat. Oke, izin tanya Mas. Jika kita menggunakan pre-trained model dan melakukan fine tuning, apakah perlu melakukan metode optimize lagi seperti knowledge distillation tersendiri, atau sudah include dengan library-nya? Oh, kalau kita pakai pre-train, sebenarnya ini ya, knowledge distillation itu kan nggak harus gitu. Itu opsional aja ya. Eh, intinya kapan kita peduli dengan knowledge distillation itu ketika modelnya tuh emang bener-bener kompleks banget, gede banget gitu. Misal kalian kayak misalnya Bird tadi ya, Bird itu kan kalau misalnya Bird yang large aja itu udah ratusan mega gitu, atau bahkan giga. Nah itu kan nggak ideal ya kalau dipasang misalnya di sistem gitu kan, terlalu berat gitu. Nah itu boleh tuh pakai knowledge distillation. Tapi kalau selama modelnya juga nggak terlalu kompleks, nggak terlalu berat, dan dikira-kira aja gitu, bisa nggak jalan eh, di sistem nantinya, ya nggak harus knowledge distillation gitu, nggak harus dilakuin gitu knowledge distillationnya. Dan kalau untuk library-nya sendiri sebenarnya sejauh ini sih kayaknya ada ya, aku kurang tahu juga sih. Torch. Kalau untuk PyTorch sendiri sih kayaknya ada nih, Torch Distill namanya. Ya, ada Torch Distill. Ntar coba copy dulu ya. Nah, ini kalau PyTorch ya, lagi-lagi PyTorch ya. Kalau TensorFlow mungkin bisa cari lagi ya, mungkin ada ya. Itu. Ya, gitu sih. Ya kalau misalnya mau yang lebih simpel lagi, misalnya udah punya model dengan arsitektur misalnya ResNet 18, terus mau didistill, jadi hasil model akhirnya itu nanti cuman punya 3 convolution doang, bisa aja gitu. Ya, mungkin itu sih dari saya. Oh ya, gimana Mas Yohanes Apakah Alexander cukup barangkali apakah ya, cukup menjawab? Oke, berarti seperti model LLM, apakah perlu dilakukan optimize semua karena modelnya berat dan besar? Hmm, bisa dioptimize, tapi kalau untuk LLM ini mungkin memang sedikit pengecualian ya, karena tadi kan ini ya, kalau dilihat ini ya, jadi kan kalau kita mau knowledge distillation kan sebenarnya kita tetap nge-training si teacher-nya juga kan. Kita tetap butuh ngelot si teacher-nya juga, si LLM yang gede tadi gitu. Nah ini butuh resource yang besar gitu. Tetap butuh juga resource yang besar gitu. Dan aku juga belum sempat ini sih, belum sempat cari tahu ya knowledge distillation di LLM itu kayak gimana gitu. Tapi mungkin udah ada sih
knowledge distillation. Ya, udah ada sih namanya. Ya, contoh salah satunya ini mini LLM ada tuh. Ya, tapi ya lagi-lagi ya kalau misalnya mau nge-knowledge distill LLM juga butuh research juga karena kita harus nge-load si LLM-nya juga kan lagi-lagi gitu. Dan apa ya dan kalau dan pendekatan itu emang cukup lebih sulit, ya sangat sulit bahkan. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya ini aku jelasin kan di sebelumnya gitu ya, bagian ini gitu. Jadi applied-nya itu kan idea, code, dan eksperimen gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama di code, takutnya kita kelamaan di eksperimen gitu. Jadi ya gimana caranya biar iterasinya cepat aja. Kalau misalnya mau pakai yang langsung model LLM-nya, tapi mungkin cepat, walaupun resikonya mungkin butuh hardware yang lebih gede ya, itu bisa jadi pilihan sih. Gitu. Oke, ya paling itu sih kalau jawaban dari saya. Mungkin lanjut ke ini ya, ke Adip ya. Izin bertanya, oke tadi kan ada pembicara tentang LLM. Itu membuat model sendiri atau pakai model yang udah jadi, misal dari Hugging Face? Hmm, ini bentar. Tadi pembicaraan LLM yang mana ya? LLM dari Johannes Alexander kah atau yang mana nih? Atau yang ini ya? Tadi kan kita bicara tentang LLM itu membuat model sendiri atau pakai model yang udah jadi, misal dari Hugging Face. Pastinya ini aku nggak tahu sih ini pertanyaannya maksudnya yang mana, pembicaraan LLM-nya yang mana. Tapi ya kalau disuruh milih model sendiri atau yang udah jadi ya pasti milih yang udah jadi gitu ya. Yang dari Hugging Face atau apa gitu. Pertama ya mereka kan udah ngelatih ke dataset mereka sendiri. Jadi menghemat waktu lagi-lagi iteratif kan. Prosesnya iteratif, semakin cepat kita ngelewatin fase code, ya kita bisa lewati fase eksperimen gitu. Dibandingkan kita membuat model LLM from scratch, kita training lagi gitu ke corpora yang besar atau apa gitu. Jadi mending pakai yang udah jadi sih, terus tinggal fine tune. Oke, ini lanjut ya ke Ricky dulu ya. Izin bertanya Kak, saya pernah depo YOLO V7 ini di Raspberry Pi. Tapi ketika coba di tag, FPS-nya drop. Kira-kira bisa nggak ya pakai metode optimization yang tadi, supaya tidak ngeframe atau lebih baik diganti hardware? Oke, FPS-nya drop itu maksudnya berarti ini ya, kedeteknya lama banget ya berarti ya? Bener begitu kah, Ricky? Eh, iya betul betul betul. Ya, iya ini jadi masalah sih emang kalau mau bikin stream based solution ya. Karena dia memang sangat bergantung terhadap power hardware-nya gitu. Pertama coba optimization dulu, mungkin quantization. Sebelumnya quantization pakai apa ya? Mungkin yang ONNX atau apa. Quantization dulu deh misalnya. Quantization, terus mungkin coba pruning gitu. Mungkin bisa dicari di internet gitu kan. Ada metodenya, ada yang udah pernah ngelakuin atau enggak gitu kan. Kalau untuk knowledge distillation YOLO sendiri, sejujurnya aku belum pernah nyoba. Aku masih coba knowledge distillation untuk metode yang lain gitu. Tapi kalau untuk YOLO mungkin belum. Eh, ya, paling itu sih yang bisa aku bilang coba quantization dulu, coba quantization, terus coba pruning sih. Sama ini sih, mungkin kalau ada aspek ini juga sih, ada aspek codingannya juga sih. Eh, ya mungkin ini tadi nggak sempat dibahas ya. Jadi biar dia nggak patah-patah, mungkin
bisa di-handle pakai ini, pakai, apa ya, mungkin parallel programming gitu. Ini jauh lebih sulit sih, jauh lebih sulit sih. Soalnya kan gini, eee, dia kan patah tuh karena misalnya nih frame masuk, terus dia ngedetect. Nah itu kan dia ada proses detect-nya kan, dan itu ngambil waktu gitu. Sementara frame yang lain tuh nunggu gitu, frame yang lain nunggu. Nah jadi kalau misalnya bisa dimaksimalin, pakai misalnya multi-processing atau multi-threading, itu pasti dia, akan lebih bagus karena kan multi-threading atau multi-processing kan dia bisa jalan ini kan, eee, dia nggak tunggu-tungguan lah istilahnya, gitu. Jadi kalau misalnya ada frame masuk ada frame masuk, terus dia dideteksi, itu kan di proses yang berbeda. Nah, selagi dia ngerjain proses deteksi tadi, dia bisa nge-receive frame yang lain gitu. Itu itu lumayan ini sih, lumayan makan waktu sih kalau untuk itu. Atau mungkin ya tadi kalau misalnya mau yang lebih simpel, coba arsitektur yang lebih simpel dulu gitu. Misal coba YOLO V5 misalnya. YOLO V5 yang nano ya, yang nano. Kalau misalnya lancar, oh ternyata YOLO V5-nya lancar, tapi mungkin akurasinya kurang bener. Nah, berarti emang masalahnya nih di gimana caranya nge-handle-nya di hardware gitu. Mungkin bisa upgrade hardware-nya atau ya upgrade hardware-nya sih misalnya, gitu. Betul. Ah, iya. Ya, itu emang jadi masalah sih kalau misalnya mau buat ke edge device ya. Ya, ya mungkin itu sih cukup, ada yang lain mungkin, boleh boleh quantization dulu. Ya, oke. Ya, baik, mungkin ada dari teman-teman yang lain, satu pertanyaan lagi mungkin. Baik, kalau memang sudah tidak ada, mungkin, saya rasa juga sudah Ya, cukup untuk pertanyaannya. Baik, sebagai informasi tambahan untuk sesi selanjutnya, kami dari Ruby Taleb Academy sedang membuka online kelas Computer Vision yang akan belajar tentang cara membuat video analytics engine dengan standar industri. Dan tentunya akan ada bonus gratis online course yang teman-teman nanti bisa dapatkan ketika nanti mengikuti online kelas ini. Mulai dari Computer Vision with PyTorch dan Object Detection with PyTorch. Untuk informasi selengkapnya tentang online kelas kami yang akan dimulai bulan depan, teman-teman bisa cek melalui link yang sudah kami sertakan melalui kolom chat. Kemudian mungkin memang itu saja. Kalau sudah cukup sebagai penutup, mmm, baik, sudah cukup ya, Kak Daniel Saputra? ya, ya, cukup, Pak. Oh iya, baik, sebagai penutup saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menghadiri webinar pada malam hari ini, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada pembicara, Kak Daniel Saputra yang telah banyak membagikan ilmunya tentang computer vision. Dan saya juga meminta maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan pada webinar kali ini.
Baik, terima kasih atas waktunya. Silakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.